Saudara-saudara, sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, klik lonceng notifikasi, di-like, dan dibagikan kepada yang lain, agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan bacakan di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah atau renungan saya pada hari ini adalah naik lebih tinggi lagi. Ya, maksudnya tema ini adalah kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Tentunya tidak biasa-biasa aja, tetapi semakin naik lebih tinggi, ya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pilot terbang melintasi padang pasir Arab, dan dia singgah sebentar di sebuah oase yang ada landasan kecilnya untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu dia terbang kembali, dan dalam penerbangan tersebut dia melintasi gunung-gunung. Tetapi tiba-tiba saudara, dia mendengar ada garutan-garutan di belakangnya di dalam pesawat tersebut. Dan kedengarannya seperti ada beberapa binatang yang ada di dalamnya. Sementara ketika dia terbang tersebut, dia sedang melintasi wilayah yang bergunung-gunung. Ini sangat khawatir karena jangan-jangan binatang yang ada di dalam pesawat tersebut menggigit atau menggorogoti kabel listrik ataupun kawat-kawat listrik yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan ini akan bisa saja membuat instrumen-instrumen dalam pesawat tersebut bisa rusak dan keadaannya bisa fatal, saudara-saudara. Sementara dia tidak bisa mendarat karena dia sedang melintasi wilayah yang bergunung-gunung. Tidak ada dataran. Tetapi tiba-tiba pilot ini mendapatkan suatu ide, di mana pesawatnya dia tambah kecepatannya, dan semakin naik tinggi, semakin naik tinggi, semakin naik tinggi, sampai suara yang menggarut-garut di belakangnya itu tidak terdengar lagi, alias sudah diam. Dan akhirnya beberapa lama kemudian pilot ini mendarat di bandara udara tujuannya. Saudara, dan betapa kagetnya ketika dia membuka pintu pesawat. Ternyata di dalam pesawat tersebut ada tikus gurun yang besar yang ada di dalam pesawat. Ternyata tikus ini merayap naik ke dalam pesawat ketika dia sedang singgah di sebuah oase di padang gurun untuk mengisi bahan bakar. Tetapi saudara-saudara, sayangnya penumpang gelap ini sudah mati. Karena ternyata tikus gurun ini sudah terbiasa di padang pasir, dan dia tidak mampu bertahan hidup di tempat yang tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam ilustrasi ini, saya mau menyampaikan bahwa demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita semakin naik tinggi, ketika kita semakin terbang tinggi dalam kerohanian kita, atau dalam arti kita semakin mendekat kepada Allah, kedekatan kita dengan Tuhan itu, baik itu melalui persekutuan kita, melalui puji-pujian kita, melalui kedekatan yang intim akrab kita dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, inilah yang akan menyingkirkan semua cara hidup yang jahat, semua cara hidup yang tidak baik, semua cara hidup egois kita, semua kesombongan kita, dan semua cara hidup yang penuh dengan dosa. Kedekatan kita dengan Tuhan bukan hanya seminggu sekali tentunya, tapi setiap hari, setiap saat kita ini semakin dekat, semakin naik dan semakin naik dekat dengan Tuhan. Inilah yang akan menyingkirkan semua cara hidup yang tidak baik, semua keinginan-keinginan dunia yang masih menempel dan melekat dalam diri kita, yang bisa menggorogoti iman kita. Saudara yang dicintai Tuhan, oleh sebab itu, jika saudara baca dalam Yakobus 4 ayat 8, di sana firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Saudara-saudara, jadi jika kita semakin dekat kepada Allah, maka saudara-saudara, Tuhan juga senang. Tuhan akan meresponi dengan Dia juga semakin dekat dengan saudara, dan saudara akan merasakan betapa indahnya hidup dekat dengan Tuhan, dan membuat kita semakin kuat dan semakin mampu untuk menyingkirkan segala benalu-benalu jahat, yaitu hal-hal duniawi yang masih menempel dalam hidup kita. Ayat selanjutnya tadi berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Saudara-saudara, saya percaya kita akan mampu hidup kudus. Kehidupan kita, pergaulan kita, saudara-saudara, dalam segala aktivitas kita, kita akan mampu menempatkan diri sebagai orang Kristen yang hidup dalam kekudusan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu juga dalam Kolose 3 ayat 5 di sana berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Saudara-saudara, hanya ketika Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita semakin naik tinggi dalam kedekatan kita dengan Allah, kita akan mampu mematikan dalam diri kita, dalam tubuh kita, segala sesuatu yang duniawi. Apakah segala sesuatu yang duniawi itu, saudara-saudara? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu semuanya sama dengan penyembahan berhala. Jadi ketika hidup kita ini masih ada percabulan, masih ada kenajisan, masih hidup dalam hawa nafsu, nafsu jahat, dan serakah, itu sama dengan saudara masih menyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan melalui hubungan akrab kita dengan Tuhan, melalui membaca Alkitab, melalui perenungan pribadi, saat-saat teduh kita, memuji dan menyembah Tuhan dan masuk hadiratnya, itulah yang pada akhirnya akan merubah hidup kita.
Sehingga pola hidup yang lama pun semakin menjauh dan tidak bertahan di dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita, manusia rohani kita ini semakin kuat dan semakin kuat, dan manusia duniawi, keinginan-keinginan duniawi, pola hidup lama semakin menjauh dan semakin menjauh dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, sesuai pembacaan firman Tuhan tadi, Alkitab berkata, carilah perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 tadi. Saudara, bila hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, bila hubungan kita dengan Bapa di surga semakin dekat, semakin intim, berarti kita akan semakin jauh meninggalkan dunia di belakang kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan semakin jauh meninggalkan kehidupan duniawi di belakang kita. Itu hanya bisa terjadi jika kita hidup dekat dengan Tuhan. Jika iman kita, rohani kita semakin naik, semakin terbang tinggi di dalam Tuhan, dan kita mampu menyingkirkan segala hal-hal yang jahat, yang duniawi dalam hidup kita. Saudara, akhirnya saya simpulkan demikian. Kita memang hidup di dalam dunia. Saya dan saudara belum ada di surga. Kita semua masih berada di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan godaan-godaan yang menjerumuskan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan dunia hidup di dalam kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Daniel. Mereka berada di Babel yang penuh keduniawian. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak membiarkan dunia Babel hidup di dalam mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terbang semakin tinggi dalam kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, saat ini kami bersyukur buat anugerah yang besar. Ada banyak godaan, ada banyak cara hidup, pola hidup duniawi yang masih menempel dalam hidup kami. Secara manusia kami tidak mampu mengatasi itu sendiri, tidak mampu menghindarkannya Tuhan. Tetapi bila rohani kami semakin naik di hadapan Tuhan, kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab di hadapan Tuhan, maka kami akan semakin jauh meninggalkan dunia di belakang kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga rohani kami bukan rohani biasa-biasa aja, rohani yang mudah jatuh, rohani yang mudah kecewa, tetapi rohani yang semakin kuat, semakin naik, dan selalu beroleh kemenangan di dalam Yesus. Berkati kami, baik kami hamba-hamba Tuhan maupun kami semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kami di dalam Yesus lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.